Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Karena hari ini waktu sore saat pembuatan video ini, maka saya sapa Anda dengan ucapan selamat sore. Kali ini kami akan membuatkan video tentang panduan atau petunjuk bagaimana pemanfaatan website Pusmenjar Kemdikbud kaitannya dengan persiapan pelaksanaan asesmen nasional khususnya untuk jenjang SD. Langkah awal yang kita lakukan tentunya kita harus terhubung dengan jaringan internet. Kemudian kita buka mesin pencari kita atau mesin perambah. Ini saya buka jendela baru. Kemudian kita ketik di tempat ataupun alamat website sini, kita ketik Pusmenjar. Karena ini saya sudah beberapa kali mengaksesnya, maka secara otomatis ketika saya mengetik Pusmenjar, baru saya ketik push, itu sudah muncul secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali boleh ketik pusmenjar.kemdikbud.go.id /AN dengan menggunakan huruf besar, kemudian enter. Tampilan awal kita disuguhi dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan asesmen nasional, khususnya tentang asesmen kompetensi minimum. Di kanan atas ini ada 3 bagian yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ketika kita arahkan kursor ke asesmen nasional, maka di dalamnya itu ada tentang apa itu AKM, kemudian di bawahnya tentang video sosialisasi, kemudian berikutnya lagi file-file tentang AKM. Kemudian di sebelahnya lagi asesmen nasional ini ada contoh soal. Nanti akan kita lihat seperti apa isinya. Kemudian ayo coba AKM. Nanti di sini merupakan simulasi. Anak-anak kita bisa diuji cobakan atau dilatihkan dengan berlatih mengerjakan soal-soal AKM di sini. Nanti bukannya di sini. Tapi untuk video kali ini saya akan bahas satu saja, yaitu contoh soal. Karena banyak yang bertanya, Pak, kira-kira kedepannya itu asesmen nasional khususnya untuk asesmen kompetensi minimum yang akan dikerjakan oleh siswa-siswi kami itu seperti apa? Nah, di samping mungkin ada buku yang ditawarkan oleh beberapa penerbit yang boleh Bapak Ibu belikan sesuai dengan petunjuk jurnal bos yang ada, silahkan. Tetapi di sini juga merupakan salah satu referensi untuk bagaimana anak-anak kita diperkenalkan tentang bayangan-bayangan asesmen kompetensi minimum itu. Ini hanya salah satu bahan pengaya. Ya. Kita klik contoh soal. Di sini kita disuguhi dengan informasi bahwa sesungguhnya dalam bagian ini, contoh soal ini ada 6 level pembelajaran mulai dari level 1, kelas 1 dan 2, level 2, kelas 3 dan 4, level 3, kelas 5 dan 6, dan seterusnya. Khusus untuk SD, karena ini memuat dari jenjang SD sampai SD sederajat ya, sampai kepada SMA sederajat, itu semuanya ada. Kenapa materi dibuat seperti ini sedangkan yang ikut asesmen kompetensi minimum itu adalah kelas 5? Ya, Bapak Ibu, nih kelas 5. Ini materi ini sengaja dibuat mulai dari level 1 untuk kelas 1 dan 2. Ini untuk mengatur jenjang pembelajaran. Karena kalau yang dipelajari hanya pada level 3 ini untuk kelas 5 dan 6, khawatirnya materi-materi di bawahnya itu lupa. Walaupun sesungguhnya ini materi itu sudah dipelajari pada saat anak-anak kita yang kelas 5 yang akan mengerjakan soal AKM nantinya itu sesungguhnya sudah
dipelajari materi-materi ini. Tetapi untuk mengingatkan kembali, itu tidak ada salahnya untuk membuka materi di level 1, materi di level 2, dan materi di level 3. Baik, kita coba di level 1 dulu ya. Ini numerasi. Karena AKM itu terdiri dari dua komponen soal. Yang pertama numerasi dan yang kedua adalah literasi. Nah, literasi di sini itu dibagi dua lagi. Literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Tapi keduanya ini sama-sama tentang literasi. Baik, langsung saja kita klik ini numerasi dulu di level 1 Bapak Ibu. Sambil kita tunggu. Nah, materi numerasi pada pembelajaran level 1 ini itu bilangan, kemudian sifat urutan, ini bagian dari bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, selanjutnya adalah aljabar. Di level 2, di level 3 itu juga sama, bilangan, geometri dan pengukuran, kemudian aljabar. Apa yang membedakan dari level 1, level 2, level 3 itu sampai level di atasnya? Yang membedakan adalah tingkat kedalaman materinya. Tentu berbeda konsumsi untuk kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Ketika kita ingin melihat seperti apa model soal untuk materi bilangan ini, khususnya untuk representasi, ada 3 bagian di dalamnya. Ini bisa kita klik. Memahami bilangan cacah, maksimal 3 angka, 1 soal. Kita klik. Kita tunggu dan sudah muncul. Nih. Jadi memang levelnya agak rendah Bapak Ibu karena ini level 1 dikhususkan untuk kelas 1 dan 2. Seperti ini. Ini hanya 1 soal. Kemudian kita kembali. Karena di sini disampaikan hanya 1 soal. Memahami pecahan satuan sederhana. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2 soal dan seterusnya. Ini untuk level 1. Tadi saya sudah contohkan 1. Nanti silakan Bapak Ibu dikembangkan untuk memberikan panduan kepada peserta didik kita. Kemudian dari numerasi kita coba buka literasi teks fiksi seperti apa. Literasi teks fiksi kelas ini level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Ada berapa bagian pokok, materi pokok di dalamnya? Ada 3. Pertama, menemukan informasi, memahami, kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Ketika kita ingin melihat seperti apa, Waalaikumsalam, waduh, Bapak lagi bikin video nih. Tenang dulu ya. Bapak selesaikan dulu. Nah, kita lanjut. Mengakses dan mencari informasi dalam teks. Di sini menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di dalamnya ada 7 contoh soal. Dan seterusnya di sini setiap bagian-bagian ini disampaikan informasi berapa soal di dalamnya. Silahkan diklik Bapak Ibu. Ini saya klik. Ada pilihan ganda, krak-krak dan seterusnya. Nanti silahkan dikembangkan. Ini kalau anak-anak disuguhi media pembelajaran seperti ini, saya yakin mereka akan senang. Tadi nomor 1 itu pilihan ganda biasa. Ini nomor 2, pilihan ganda lagi, masih pilihan ganda. Ini masih pilihan ganda. Ini uraian untuk nomor 3. Kemudian nomor 4 pilihan ganda lagi. Nanti di sini tersedia kunci jawaban dan pembahasan. Ini digunakan untuk menyesuaikan, mencocokkan antara jawaban siswa kita dengan
kunci jawaban yang ada beserta penjelasannya. Nanti sini bisa diklik Bapak Ibu. Ini masih pilihan ganda. Kemudian nomor 5 ini uraian. 6 pilihan ganda, 7 pilihan ganda. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk soal untuk asesmen kompetensi minimum ini ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, kemudian ada isian singkat, dan ada uraian. Tadi menjodohkan belum kita temukan, mungkin di materi-materi yang lain Bapak Ibu. Kemudian kita coba masuk ke literasi teks informasi. Karena tadi ini fiksi. Jadi narasinya itu, teks-teksnya itu membahas tentang cerita-cerita fiksi. Sedangkan untuk literasi teks informasi ini menyajikan wacananya itu menyajikan tentang informasi yang, maksud saya bacaan-bacaan yang sifatnya informatif lah begitu. Ini kita coba klik satu. Di dalamnya ada 6 soal. Atau kita coba yang ini. Memahami teks secara literal. Di dalamnya ada 6 soal. Nih, pilihan ganda kompleks. Jadi seperti apa pilihan ganda kompleks Bapak Ibu? Jawabannya bisa lebih dari satu. Kalau pilihan ganda biasa itu jawabannya hanya satu. Kemudian pilihan ganda kompleks lagi jawabannya boleh lebih dari satu. Pilihan ganda biasa jawabannya hanya satu. Kemudian pilihan ganda lagi uraian ini butuh penjelasan maksimal 10 karakter. Pilihan ganda kompleks lagi dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu, setiap level ini modelnya seperti ini, silahkan dieksplor lebih dalam rangka memberikan lebih banyak pengayaan kepada peserta didik kita sehingga kita lebih siap, lebih matang dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum nantinya. Demikian informasi yang saya berikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.